Keinginan Partai Golkar untuk mendapatkan jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. Partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Gibran turut merespon sikap Golkar tersebut. Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Partai Gerindra mengatakan Golkar bisa saja mendapatkan jatah 5 kursi menteri seperti yang diminta Airlangga Hartarto. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri jika kerjanya maksimal. Menurutnya, Prabowo akan bersikap adil dalam memberikan kursi menteri. Namun partainya menyerahkan kepada Prabowo terkait kursi menteri. Sementara itu, Demokrat mengatakan hendaknya partai politik menahan diri untuk membahas terkait kursi menteri. Hal itu karena proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres belum selesai dilakukan KPU. Untuk itu, Demokrat menilai terkait pembicaraan kursi menteri hendaknya dilakukan menunggu pengumuman resmi hasil Pilpres dari KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Sama dengan Gerindra, Kamhar juga menyatakan terkait kursi menteri diserahkan kepada Prabowo jika nanti terpilih sebagai Presiden RI. Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dirinya enggan mengomentari sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri. Menurutnya, saat ini PAN dan TKN Prabowo Gibran sedang menunggu hasil resmi dari KPU. PAN mengatakan terkait kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Ia juga menegaskan bahwa tim Prabowo Gibran saat ini masih fokus menyiapkan jika ada gugatan terkait hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, PSI juga menyatakan bahwa terkait pemilihan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. PSI mengatakan saat ini pihaknya masih fokus dengan penghitungan suara di KPU. Tim Pemenangan Nasional Anies Mohaimin mengomentari sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss. Adapun dalam sidang itu, Presiden Jokowi dikritik oleh anggota Komite HAM PBB, Pekre Welindie, yang mempertanyakan netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024. Jubir Timnas Amin Billy David Nero Tumeilena mengatakan kritikan itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang tidak bisa disembunyikan lagi. Pernyataan itu disampaikan Billy pada Senin 18 Maret. Menurut Billy, pemerintah seharusnya malu dan melakukan koreksi diri dari penilaian yang diberikan Komite HAM PBB. Namun, Billy menilai hal ini menjadi kontradiktif lantaran Presiden Jokowi sendiri absen dalam pertemuan PBB tersebut. Begitupun dengan perwakilan Indonesia yang tidak menanggapi sorotan Komite HAM terkait netralitas Jokowi itu. Billy mengatakan Komite HAM PBB pasti memiliki indikator penilaian teknokratik yang bisa membuktikan netralitas Jokowi. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah seharusnya malu dengan penilaian yang diberikan oleh Komite HAM PBB terhadap Presiden Jokowi. Keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo diprediksi bakal lolos melenggang ke Senayan. Rahayu Saraswati berpeluang mendapatkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta 3. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 8 Maret, Rahayu mendapatkan 52.932 suara. Perempuan yang akrab disapa Saras itu mengalahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza Patria yang maju menjadi caleg Gerindra nomor urut 2 itu hanya mengantongi 45.998 suara. Sementara berdasarkan hasil penghitungan resmi KPU, Gerindra dan 8 calegnya di dapil tersebut mengumpulkan 227.034 suara. Jika angka itu dikonferensikan menjadi kursi, maka Gerindra berpeluang mengamankan 1 kursi DPR RI dari dapil tersebut. Sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, kursi yang dimenangkan partai akan menjadi milik caleg peraih suara terbanyak. Maka jika melihat perolehan suara saat ini, kemenangan Prabowo Rahayu Saraswati diprediksi akan menjadi caleg terpilih dari Gerindra dalam pemilu 2024 ini. Apabila tidak ada putusan sengketa hasil pemilu yang mengurangi suara Gerindra, maka anak dari Hasim Joyo Hadikusumo itu bakal menduduki kursi anggota DPR periode 2024-2029. Partai Gerindra menanggapi sikap Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gerindra menegaskan bahwa terkait jatah menteri tergantung kinerja partai saat Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pada Senin 18 Maret. Dasko mengatakan Prabowo bahkan membuka peluang akan memberikan lebih dari 5 kursi menteri untuk partai koalisi pendukungnya. Oleh karena itu, Golkar bisa saja mendapatkan 5 kursi menteri jika memang kinerjanya baik. Meski begitu, menurut Dasko terkait susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Dasko mengatakan Prabowo tetap akan melibatkan koalisi dalam menentukan jajaran kabinet pemerintahannya. Oleh karena itu, apapun keputusan terkait kursi menteri merupakan hak Prabowo sebagai Presiden jika nantinya terpilih menang dalam Pilpres. Adapun terkait permintaan 5 kursi menteri sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri untuk Partai Golkar. Ia mengklaim 80-90% pemilih Golkar ikut mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, Airlangga berharap partainya bisa mendapatkan kursi lebih banyak jika Prabowo Gibran menang. Demo mengusulkan kecurangan pemilu kembali digelar pada Senin 18 Maret. Massa dari Front Penegak Daulat Rakyat menggelar aksi di depan kantor KPU Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengantisipasi aksi massa yang membludak, aparat memasang barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain itu, kawat berduri juga dipasang di atas pagar beton itu. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Brigjen Trunoyudo mengatakan sebanyak 4.992 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi. Para personel gabungan itu disebar di sejumlah titik, khususnya di kantor KPU dan Bawaslu. Dalam demo itu, massa akan membawa sejumlah tuntutan mereka. Di antaranya menolak kecurangan Pilpres, audit forensik perangkat IT KPU, hingga diskualifikasi paslon nomor urut 2 dan tangkap serta adili komisioner KPU RI. Demo tersebut juga akan dihadiri sejumlah tokoh besar. Mereka adalah Majen TNI Purnawirawan Sunarko, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno, Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, Marwan Batubara, hingga Edi Mulyadi. Menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil Pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketiga beras yang tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Pantang ada nepotisme terang-terangan, menjijikkan. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami mikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima
dari founding fathers negeri ini yang notabene bapak dan eyang kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu cara kedaulatan dan literasi kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke, satu lagi. Mantan Danjen Kopassus Majen TNI Sunarko ikut turun memimpin demo tolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 18 Maret. Sunarko menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dalam ajang Pilpres. Padahal pada 2019 lalu Sunarko dikenal sebagai pendukung setia Prabowo. Sedangkan pada Pilpres 2024 kemarin, Sunarko memilih mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sunarko sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal hingga dituduh sebagai pelaku makar. Sunarko yang dulu disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019. Ia sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer TNI di Rutan Pom Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri hingga Sunarko dibebaskan. Pada 2024, Sunarko menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Pria yang lahir di Medan pada 1 Desember 1953 itu merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sunarko sebelumnya menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sepanjang karirnya, ia memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer. Ia pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002. Kemudian menjadi Danrem 11 SNJ, Danrem 22, Pamen Renha Besat, Pati Ahli Kasat Bitsosbud, dan Kasdiv 1 Kostrad. Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus ke-22. Setelah karir militernya, ia terjun ke dunia politik dan sempat bergabung bersama Partai Gerindra pada 2012 sampai 2016. Ia kemudian bergabung dalam Partai Nanggro Aceh sejak 2017 lalu.